Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukurillah. Pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan atau mempresentasikan yaitu tugas dari UTS kelompok metode PROMIT, yang dimana UTS itu ya sistem pengambilan keputusan, yang dimana untuk dari kelompok kita yang metode PROMIT ada 3 orang. Yang satu adalah Anggi Juniarto, yang kedua saya sendiri Hidayatullah, yang ketiga ada Sandi Widya Pratama. Kita di sini akan membahas dari untuk menentukan suatu kualitas kain dengan metode PROMIT, di mana dari metode PROMIT ini akan kita presentasikan atau akan bahas dari teorinya sendiri oleh Bapak Sandi Widya Pratama. Boleh dari dipaparkan untuk masalah teori dari metode PROMIT ini sendiri. Semoga dilanjut Bapak Sandi. Terima kasih kepada Bapak Hidayatullah. Saya akan melanjutkan presentasinya. Metode PROMIT adalah salah satu metode penentuan urutan atau prioritas dalam multi kriteria decision making atau disingkat MCDM. Metode PROMIT biasa digunakan untuk menentukan dan menghasilkan keputusan dari beberapa alternatif. Metode PROMIT menyediakan kepada user untuk menggunakan data secara langsung dalam bentuk multi kriteria sederhana. Untuk tahapan perhitungan metode PROMIT, yang pertama, kumpulkan daftar objek yang akan dianalisis. Selanjutnya, kumpulkan kriteria atau parameter yang bersangkutan dengan penilaian objek dan melakukan perbandingan antar objek pada setiap kriteria. Lanjut, melakukan konferensi nilai menjadi angka 1 atau mutlak preferensi dari A lebih baik dari B, atau angka 0 tidak ada preferensi dari A lebih baik dari B. Menentukan leaving flow, net flow, entering flow, dan melakukan rankingan. Yang untuk perhitungannya akan dijelaskan oleh Bapak Anggi Juniarto. Oke. Untuk selanjutnya akan melakukan studi kasus sistem pengambilan keputusan jenis kain yang bagus digunakan dengan aplikasi Excel. Oke. Ini yang langkah pertama itu penentuan objek yang akan dianalisis. Ada di sebelah sini. Jenis-jenis kainnya itu ada polyester, ada katun, ada spandex. Nah, ini diberi label aja biar nggak terlalu panjang nantinya. Nah, terus parameter atau kriteria yang bakalan berpengaruh dari kualitas si kain di sini itu ada ketebalan, terus tidak berbulu, terus tidak mudah kusut. Bisa langsung dilihat di sini. Nah, selanjutnya itu penginputan nilai setiap kain berdasarkan kriterianya. Nah, ini udah ada sampel nilainya dari Bapak Hidayat. Polyester dengan kriteria ketebalan nilainya 8. Polyester dengan kriteria tidak berbulu nilainya 2. Polyester dengan kriteria tidak mudah kusut itu nilainya 5, dan seterusnya. Oke. Selanjutnya, setiap nilai akan dibandingkan. Nah, ada di tabel bawah sini, ini nilai perbandingan. Perbandingan antara polyester dengan katun, perbandingan antara polyester dengan spandex, perbandingan antara katun dengan polyester, dan seterusnya berdasarkan kriterianya. Bisa dilihat di sini polyester dengan katun perbandingannya itu 1. Rumusnya itu bisa langsung dilihat dari sini aja. 8 dikurangi 7, 1. Lalu polyester dengan katun
tapi di kriteria tidak berbulu, minus 6. Ini polister, ini katun, 2 minus 8 sama dengan minus 6, dan seterusnya. Kalau misalnya udah dapat nilai perbandingannya, selanjutnya itu mengubah atau mengkonversi nilai perbandingan jadi nilai mutlak. Kalau misalnya nilainya itu lebih dari 0, 1 dan seterusnya atau positif, itu kasih label 1. Kalau misalnya negatif, kasih label 0 di sini. Nah, bisa kita lihat ini 1, yang ini 0, ini 0, ini 1, ini 0, ini 0, ini 0, ini 1, ini 1, 1, 1, 1, ini 0, ini 1, ini 1, sisanya 0, 0, 0, 0. Nah, hasil di sini itu menjumlahkan nilai yang ada di sini, lalu dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena kriteria yang digunakan itu hanya ada 3. Oke. Ini rumusnya. Nah, setelah itu kita pindahkan setiap nilainya ke tabel indikator preferensi multikriteria. Ini udah berurut, ini P, ini miliknya P, ini miliknya K, ini miliknya S, PKS. Nah, tinggal dimasukin aja tiap nilainya, ini ke sini, ini ke sini, yang ini ke sini, ini sini, ini sini, ini sini. Nah, setelah itu kita membuat perhitungan tentang living flow. Ada di sini rumusnya itu 1 dibagi jumlah kriteria dikurangi 1 dikali nilai A tambah nilai B-nya si P. Termasuk yang ini juga, berarti ini nilai A-nya si K sama nilai B-nya si K. Ini hasilnya. Kalau entering flow 1 dikali jumlah kriteria dikurangi 1 dikali nilai A-nya si P dan ditambah nilai B-nya si P, termasuk ke bawahnya juga. Selanjutnya ada net flow. Nah, perhitungan net flow ini kita tinggal pakai rumus living flow dari objeknya dikurangi entering flow dari objeknya. Misalnya ini objek P, living flow-nya itu 0,167, nilai B-nya itu nilai entering flow-nya itu 1,333. Kurangi si hasilnya segini. Nah, selanjutnya ada perankingan. Perankingan ini tinggal kita lihat nilai mana yang paling besar dan nilai mana yang paling kecil. Nah, dari hasil akhir bahwa spandek ini kesimpulan yang bisa diambil, spandek memiliki kualitas kain yang lebih baik dibanding polister dan katun dengan kondisi 3 kriteria. Jalan, tidak berbulu, dan tidak mudah kusut. Oke. Sekian dari saya. Bisa lanjut lagi ke Bapak Hidayat. Silakan. Terima kasih Bapak Anggi dan Bapak Sandi yang telah memaparkan presentasi hari ini yang menggunakan metode Promit, yang dimana hasil akhirnya untuk dari kesimpulannya sendiri diambil paling bagus di antara ketiga kain ini. Bahan ini yang terbaik adalah dari bahan spandek, yang mungkin salah satu contoh bahan spandek itu dari jersey bola, mungkin jadi salah satunya itu yang kebanyakan dipakai untuk bola, karena yang terbanyak ya dari terbaik itu dari spandek. Mungkin terima kasih juga untuk rekan-rekan yang
bila mana yang menonton di channel ini, dan mohon maaf sebesar-besarnya bila mana ada perkataan atau salah mungkin dari penyampaian, dari pembahasannya mungkin minta dimaklumi, dan dari apa yang penjelasan dari sebelumnya teori dari Pak Sandi dan dijelaskan juga dari segi pemaparan dari Excelnya dari Pak Andi. Mungkin itu beberapa informasi atau beberapa presentasi dari kami, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diimplementasikan di kemudian hari, ataupun bisa kita coba lagi untuk metode yang lainnya. Dan kita akan, jangan lupa channelnya di subscribe dan like dan komen juga bila mana ada kekurangan dari materi ini. Cukup sekian dari kelompok kita, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf bila ada kekurangan. Kita tutup dan akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bejaan. Ai cina orang slide ka opat enten nah. Saya tahu. Jenis PM ini yang pertama ada polyester. Oh, kacil itu pindah-pindah Excel gitu. Oke, ini. Aduh, nah dua nggak ada rumusnya. Kainnya spandek yang memiliki tingkat pertama.